Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, di pagi hari ini di kelas 8 MTSR. MTSR Alhamdulillah alamin. Jadi Bapak hari ini akan mengajarkan materi tentang kaidah salah satu kaidah tajwid, yaitu tentang bab qalqalah dan tanda-tanda wakaf. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu dahulu, biar tahu siapa yang tidak masuk hari ini. Baiklah, yang pertama, Ahmad Cisbulo. Saya nggak ada amatnya. Oh, Muhammad Cisbulo. Hadir. Saya. Terus Aziza. Dea. Nia. Umam. Goib. Goib tidak hadir. Iya. Isan juga nggak hadir. Sakit. Kira Musa. Terus yang terakhir ini apa? Ulil. Hadir. Kok nama saya saja Pak Yaman? Gimana? Nama saya tidak ada di absen, Bapak. Oh, belum. Nama saya Bapak. Wah, habis ini saya periksakan lagi absennya. Mungkin bakal beberapa anak Yo, yang dipilih. Siapa yang belum masuk di absen? Ula sama Lubis. Lubis. Saya juga, Pak, ya. Oh, sama siapa? Ada lagi. Ya di anak turun. Langsung ke materi ini. Yang pertama adalah definisi dan hurufnya. Apa sih itu qalqalah? Apa yang dimaksud dengan qalqalah? Mungkin sebagian anak-anak di sini sudah pernah mempelajari qalqalah. Entah itu ketika SD ataupun ketika dia belajar di TPQ. Di sini pernah ikut TPQ semua? Pernah. Saya tidak pernah. Siapa yang nggak pernah ikut TPQ? Saya Kamu nggak pernah ikut TPQ? nggak pernah. Berarti baru tahu ini qalqalah ya? Belum tahu juga? Iya. Lanjut, jadi definisi dari qalqalah ialah pantulan atau getaran suara yang memantul. Sedangkan menurut ilmu tajwid, qalqalah itu ialah suara pantulan dari makhraj tertentu. Jadi tidak setiap semua huruf hijaiyah itu bisa memantulkan suaranya sendiri. Dan fungsi dari qalqalah ialah memperjelas pelafalan huruf agar tidak samar atau hilang. Selain untuk memperjelas bacaan, pentingnya qalqalah ini adalah juga salah satunya ialah untuk memperindah bacaan. Kemudian pentingnya membedakan antara pantulan ringan dan kuat untuk kesempurnaan bacaan. Jadi kenapa dibedakan? Karena ada perbedaan antara di dalam qalqalah ini sendiri, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang berikutnya ialah jenis qalqalah dan contoh pelafalan. Jenis qalqalah ada dua. Yang pertama ialah qalqalah sugro atau kecil. Yang kedua ialah qalqalah kubro atau besar. Kayak kiamat. Kalau itu kiamat kubro, kiamat sugro bisa ya. Betul, sama. Kubro dan sugronya sama. Jadi yang pertama ialah qalqalah sugro, qalqalah kecil. Kenapa sih ada jenis qalqalah yang dinamakan dengan sugro atau kecil? Jadi qalqalah sugro ialah huruf qalqalah yang berharokat sukun asli. Jadi ketika ada huruf-huruf qalqalah, dia itu mati di tengah-tengah kalimat dikarenakan memang berharokat sukun asli. Nah itu maka ia disebut dengan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Apa saja hurufnya, Pak? Nah, pembagian. Oh iya. Dan untuk qalqalah kubro, biasanya itu huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat, walaupun tidak asli berharokat sukun. Dan untuk huruf qalqalah itu ada 5. Mungkin di sini ada yang sudah pernah tahu qalqalah itu ada huruf apa aja? Ba, jim, dal, ko, kof, sama? Sudah cukup, sudah 5. Nah biasanya supaya lebih memudahkan kita dalam mengingat, huruf qalqalah itu disingkat menjadi biasanya baju di toko. Berarti ba,
Off. Baju di toko. Jadi ada 5 harokat. Saya ulangi lagi. 5 harokat tadi ketika dia sukun berapa sukun asli dan berada di tengah kalimat berarti dinamakan apa? Subro. Kolkola subro. Dan cara membacanya juga. Jika kolkola subro, cara melafalkannya atau cara membacanya ialah dengan dipantukan tapi secara sama atau tidak terlalu kuat. Contoh, yuk Kak Simun dan diajak alun. Jadi yang mana di sini huruf apa? Huruf kolkola. Dari kata-kata yuk Kak Simun, huruf apa? Berarti huruf O. Kemudian lanjut ya ja'alun. Jadi hurufnya mana ya? Ya? Jim. Lanjut Pak. Bukan J itu. Ya dahulun. Huruf Jim. Dal. Kenapa dinamakan kolkola subro? Karena Di tengah. Betul, karena Kombinasi. yang pertama karena terletak di tengah-tengah kalimat. Yang kedua berharokat sukun asli. Dan cara membacanya adalah dengan suara besar apa kecil? Kecil. Kecil atau samar. Lanjut yang kedua ialah kolkola kubro. Huruf kolkola kubro ialah huruf kolkola sukun karena wakof berhenti di akhir kalimat dan dibacanya secara keras atau pantul dengan kuat. Nah kolkola kubro ini juga untuk harokatnya sendiri tidak harus sukun, asalkan dia berada di akhir kalimat itu dianggap atau dibaca kolkola kubro. Nah, dan sini contohnya ialah ahad. Jadi d-nya itu lebih ditekankan. Coba semuanya. Ahad. Oh, h-nya nggak panjang. Ahad. Jadi huruf hijanya apa? Huruf dal. Berada di akhir. Kemudian yang kedua ialah muhit. Ulangi muhit. Di sini huruf hijanya ialah huruf to. Dia berada di akhir kalimat. Terus contoh yang terakhir ialah kholak. Huruf hijanya ialah Ko. Nah, yang seharusnya dibaca kholako dikarenakan kholako ini berada di akhir kalimat sehingga dibaca sukun atau mati. Nah jika matinya dari kalimat dianggap berarti ia adalah kolkola kubro dibaca besar. Lanjut. Kan perbedaan dari kolkola subro dan kolkola kubro itu lebih dominan terlihat di caranya berhenti. Yang subro di tengah-tengah kalimat, sedangkan yang kubro berada di akhir kalimat. Kemudian untuk materi selanjutnya ialah tanda-tanda wakof atau tanda apa saja yang bisa kita untuk berhenti di sana atau terus melanjutkannya. Definisi waktu sendiri ialah berhenti, berasal dari bahasa Arab wakofa. Sedangkan dalam ilmu tajwid, waktu di sini ialah berhenti sejenak saat membaca Al-Quran atau memutus suara untuk mengambil nafas. Supaya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, jika kita berhentinya ngawur atau salah, itu bisa mengubah arti dalam bahasa Arab itu sendiri. Kemudian wakaf dalam Al-Quran atau tanda wakaf ini juga mempunyai banyak jenis. Langsung saja, ini jenis-jenis atau tanda-tanda wakaf. Yang pertama ialah huruf mim. Biasanya samanya pernah lihat ya, setiap baris kata Al-Quran itu biasanya ada huruf kecil di atasnya kan. Yang pertama itu ada huruf kecil yang berupa huruf mim. Huruf mim ini disebut dengan wakaf lazim atau harus berhenti. Ketika menemukan huruf mim ini kita harus berhenti, tidak boleh lanjut. Yang kedua ialah huruf la yang disebut dengan wakaf la wakaf atau tidak dilarang berhenti. Jadi kita harus melanjutkan bacaan, tidak boleh berhenti di tanda huruf la. Kemudian jim, wakaf jaiz, boleh berhenti atau lanjut.
Nah, ketika nafas sampean masih panjang atau merasa tidak sanggup lagi, boleh berhenti maupun dilanjutkan, terserah. Yang kemudian ialah sholat. Ini adalah waqaf al-wasl aula atau melanjutkan lebih utama. Jika kalian menemukan tanda short, lam dan ya, itu sampean lebih baik melanjutkan daripada berhenti. Tapi jika kalian berhenti pun juga tidak masalah, tidak apa-apa. Kemudian al-waqaf aula. Berhenti lebih utama. Yang mana ditandai dengan huruf qaf, lam dan ya. Jika sampai menemui tanda ini, lebih baik sampai berhenti lebih utama daripada meneruskan. Tapi untuk meneruskan juga tidak apa-apa. Jadi kebalikan dari waqaf yang di atas tadi, waqaf sholat. Kemudian lanjut titik 3. Nah, titik 3 ini biasanya sekali muncul di Al-Quran itu mesti berpasangan. Tidak hanya dia sendiri, mesti berpasangan. Jadi titik 3 ini ialah waqaf mu'anaqah, yang mana kita harus berhenti di salah satu dari dua tanda. Contohnya itu di Alif Lam Ra ayat apa? Surat Al-Baqarah yang pertama. Alif Lam Mim. Coba baca bersama-sama. Bismillah sampai 2 ayat ya. Coba baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cukup. Nah, dzalika kita kan berhenti di dzalikal raiba fihi kan. Sedangkan di Al-Quran itu bisa berhenti di berikutnya, karena di sana terdapat 3 titik atau 3 titik itu memang selalu berpasangan. Jadi kita itu harus milih. Kemudian dilanjutkan dengan tanda kaf. Nah, tanda kaf ini sama dengan tanda sebelumnya yang mana biasanya jim. Jim yang mana itu untuk kita boleh lanjut atau berhenti. Kemudian huruf short atau waqaf tarik jarang digunakan, boleh berhenti tapi lebih utama lanjut. Sama dengan yang tadi short lam ya atau waqaf sholat. Baiklah, lanjut yang berikutnya ialah tanda waqaf short. Tanda waqaf short ini memang jarang dipakai. Dan untuk tanda waqaf short sendiri berarti ialah berhenti, boleh berhenti tapi lanjut lebih diutamakan. Sama dengan waqaf yang bertandakan dengan sof, lam dan ya, atau disebut dengan waqaf waqaf sholat. Kemudian yang terakhir ialah tanda sin atau waqaf sakta. Sakta ialah berarti berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Jadi ketika ada tanda bacaan sakta atau yang ditandakan dengan huruf sin ini, kita harus berhenti tanpa mengambil napas. Kalau di dalam bahasa Indonesia contohnya gini, saya mengambil minum. Jadi saya mengambil harus berhenti dulu, nggak boleh mengambil napas, langsung dilanjut dengan minum. Seperti itu ya. Kemudian lanjut kesimpulan membaca Al-Quran dengan sempurna. Mungkin anak-anak sendiri bertanya-tanya, kenapa sih kita mempelajari Al-Quran? Kenapa sih kita mempelajari tentang tanda-tanda waquf atau waqaf dalam Al-Quran? Jadi itu semua itu bertujuan untuk selain memperindah bacaan kita, untuk memperlancar bacaan kita, itu juga supaya menghindari kesalahan-kesalahan dalam melafalkannya sehingga bisa merubah makna nantinya. Untuk materi hari ini hati sudah habis. Baiklah, mungkin Bapak rasa materi hari ini cukup sekian. Tapi karena waktunya masih banyak, Bapak ingin mengetes kemampuan anak-anak.
Bapak-bapak. Sepaham sampai mana? Mungkin ada yang beberapa yang belum paham. Jadi sebelum maju Bapak itu mempunyai game. Gimana kita main game dulu ya supaya mencairkan suasana. Game apa, Pak? Namanya itu zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Lompat. Bisa diartikan seperti itu. Monggo maju dulu buat dua kelompok. Buat Semua, lima Pak? dua kelompok maju semua nggak apa-apa. Itu. Nggak usah langsung aja ke kanan ke kiri silakan maju. Ini enggak? Iya. Terus gimana Bapak? Buat dua kelompok. Sekenanya ke sini. Buat lingkaran dua kelompok. Yo. Oh berarti. Nah, ini cowoknya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dua. Nggak apa-apa, ini aja. Nggak sampai pegangan. Bisa jalan. Mam, ayo. Ya, Imam. Adik umam dihukum ya. Ayo, umam. Sudah tak buat lingkaran, saling berhadapan. Jadi gamenya ialah bernamakan jump out dan jump in. Yang artinya kan sendiri jump out itu kan loncat keluar ya, sedangkan jump in loncat ke dalam. Jadi kita nanti itu akan bertepuk tangan sampai 1 sampai 3 atau 5. Setelah itu Bapak nanti akan bilang jump in. Ketika Bapak bilang jump in berarti harus loncat ke dalam, masuk. Sedangkan jump out loncat keluar. Paham? Nanti ketika tepuk tangan berputar dulu sampai 5 kali atau 3 kali berhenti. Ketika Bapak bilang jam itu berhenti, siap-siap lah. Nah, habis itu siap-siap apakah Bapak bilang jam out atau jam in. Bisa dicoba? Silakan tepuk tangan 1 sampai 5. Sambil berkeliling. Sambil berkeliling. Bapak kasih musik sendiri. Mana bisnisnya senang. Ya, siap-siap. Bapak kasih Bapak jam. Bapak perlu, Bapak kalau tidak Ya, siap-siap. Coba tepuk 5 kali terus Bapak kasih Bapak. 1, 2, 3. Jamin. Jamur. Ulangi. Jamur itu loncat keluar. Kalau jamin loncat ke dalam. Kalau Bapak ada sudah jam out tapi Bapak bilang jam out tadi. Ya nggak apa-apa. Bapak keluar. Ya nggak apa-apa. Loh, kalau ini nembok. Minimal nggak maju sampai Mas. Nggak maju. Ulang ya. Coba tepukan kelima Bapak kasih Bapak. 1, 2, 3. Boleh. Jam out. Kalau jam out loncat keluar ya, jangan sampai salah. Kesempatan terakhir. Salah Bapak hukum. Kasih. Pelan-pelan. Mulai tepukan ketiga. 1, 2, 3. Jam out. Ulang, fokus. Hitungan ke-6. Jam in. Hitungan kedua, tepukan kedua. 1, 2. Jam out. Ulang. Ketepuan ketiga. 1, 2, 3. Jam out. Pak ini Pak. Ini Pak nggak bisa. Oh, ulang lagi. Berdiri. Sampai ada yang kena.
Siap, 1 jam out. Mungkin supaya lebih sulit ditambah lagi. Jam jambu. Kalau jambu berarti kita pakai aja. Iya, di depan dulu, Mbak. Apa-apa? Kalau jambu itu tidak loncat. Jambu. 1 fokus. Kalau loncat apa? Jam out sama jam Jambu. In. Kalau jambu itu tidak ada. Oh, jambu saja. Ya. Anggur nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Mandi. Fokus. Jamin. Jamin. Jam out. Jamin. Jambu. Kok pintar-pintar ya? Dipikir secara logika. Ya, lagi-lagi cepet ya ini. Fokus. Jamin. Jamut. Gak bisa. In. Jamut. Jambu. Ada yang loncat? Isma, saya kira kita agak kalah ini. Baiklah, karena sudah fokus semua ya. Ya lah, Kita akan fokus. duduk, Bapak tunjuk aja. Pikir Bapak tunjuk aja. Baiklah, karena tidak ada yang kena, Bapak akan menunjuk salah satu ya. Kalau nggak itu Bapak tanya satu aja ya. Nggak apa-apa ya? Ya, sebentar lagi, sabar. Masih ada waktu 10 menit. Baiklah, dimulai dari Mas Ahmad. Jelaskan apa itu kol-kola. Kol-kola memantulkan suara pada huruf hijaiyah yang tertentu pada huruf kol-kola. Ini baju di toko. Lanjut, Mas Ulin. Coba Mbak Ulin. Sebutkan huruf kol-kola. Mbak, Jim. Betul, tepuk tangan. Kemudian lanjut ke Mbak Mia. Kol-kola dibagi menjadi? Sebutkan. Tepuk tangan. Lanjut, Mas Lubis. Kol-kola dibagi menjadi 2. Jelaskan keduanya. Kalau Yang lain diam ya. bro, yang kalau subra itu dalam pengertian tanda kolkolanya itu berada di tengah-tengah kalimat, yang harokatnya itu sukun. Betul. Sedangkan yang Sedangkan kolkola yang kubro itu di akhir kalimat. Betul. Kasih aplaus buat Mas Lubis. Pertanyaan yang terakhir. Silakan Mbak Ula. Jelaskan cara membaca dari kol-kola subro dan kol-kola kubro. Pertanyaan terakhir. Kalau salah, Bapak. Gak apa-apa, namanya belajar gak apa-apa. Coba dulu. Kalau subro, Kalau kol kubro, silakan. dua-duanya dah. Dua-duanya, subro dan kubro. Mas Dia bisa bantu. Oi. Bagi 2. Oh Mbak Dia. Silakan ulah yang sugro, cara membaca kol-kola sugro, sedangkan Mbak Dia membaca kol-kola yang kubro. Ya, salah nggak apa-apa, ayo dicoba. Cara membaca kol-kola buku Dipantulkan kuat. dengan kuat. Ya, karena terletak di akhir. Karena terletak di akhir. Betul, tepuk tangan. Kasih aplaus buat Mbak Dia. Monggo, Mbak siapa lagi? Ula. Apa yang bagaimana cara membaca kol-kola sugro? Kalau subro itu dipantulkan dengan samar, Dengan samar atau tidak boleh keras? keras-keras. Keras, betul. Kasih dukungan. Gak Bapak pulang. Bisa punya. Baiklah, anak-anak. Mungkin Bapak rasa cukup sekian dan anak-anak semua sudah mengerti.